Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar watir yakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka kajian rutin kita yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Saifuddin beserta Ibu Kopi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz Fahrul Razi kemana? Belum. Yang Nur Hasim nggak dikontak lagi? Oh. Ya, mudah-mudahan sehat. Silakan Bu. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah surat Fatihah. Ilmu yang kita kaji merupakan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa diajarkan lagi kepada murid-muridnya, jamaahnya, santri-santri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kurang sehat bagi yang ada di rumah, ya keluarga yang kurang sehat mudah-mudahan. Ya santri ada yang kurang sehat, saudara yang kurang sehat, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, saudara kita. In ahlul khairan ahli jannah. Dan yang sedang ada usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukseskan dalam belajar. Saudara-saudara kita yang masih menderita, baik di Sumatera maupun di Gaza, Palestina, tempat-tempat yang lain,
Mudah-mudahan diberi kesabaran dan kemenangan. Zionis Israel sama Yahudi sama Nasrani mudah-mudahan dikalahkan oleh Allah sehingga umat Islam ya Iran ini dapat kemenangan dari Allah, dan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi negeri ini baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita pada hari ini faslun fi sholatil jamaah. Diikuti dulu oleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jama'ati. Wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa 'alal ma'mumi ayyanuyal jama'ata ayyanuyal i'timama dunal imami wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi wal baligu bil murahiki wala tasihu wala tasihu ya, yang di redaksi lain wala ya'tamu qudwatu rajulin bim ra'atin. Kalau di sini wala tasihu qudwatu rajulin bim ra'atin. Bim ra'atin. Wala qari'in bi ummiyin. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu malam yataqaddam alaihi wa in shalla kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi walaha ila hunaka jaizun jaza wahadul qurbi enggak ada. Setelah jaza apa di situ? Habis. Oh, di sini ada wahadul qurbi bainahuma salasu mi'ati dzira'in takriban, baru titik. Jaza aja ya. Ini beda cetakan ya. Masya Allah. Kitabnya ada adanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita terjemahkan. Faslun, sebuah pasal. Waalaikumsalam. Silahkan buat saja. Iis.
Fi sholatil jamaati dalam menerangkan sholat berjamaah. Kita pikirnya di buka buis. Wa sholatul jamaati dan adapun sholat berjamaah. Dan adapun sholat berjamaah. Sunnatun mu'akkadatun adalah sunnah mu'akkadah. Wa alal ma'mumi dan wajib atas makmum ayyanuyal jama'ata agar berniat sholat berjamaah. Dunal imami tidak bagi imam. Dunal imami tidak bagi imam. Wa yajuzu dan boleh ayat tammal huru bil abdi. Ayat tama bermakmum al huru orang yang merdeka bil abdi dengan seorang hamba sahaya. Wal baligu dan orang yang sudah balik bil murahiki dengan orang yang hampir balik. Wala tasihu dan tidak sah. Kalau redaksi lain wala ya'tamu dan tidak boleh bermakmum. Ya. Di sini wala tasihu tidak sah qudwatu rajulin bermakmumnya seorang laki-laki bimro'atin dengan seorang perempuan.
wala qori'in wala qori'un di situ. Di sini atau ke bimra'atin qudwatu rajulin qudwatu qori'in, dan tidak sah bermakmumnya seorang qori yang bagus bacaan bi ummiyin, kepada orang yang tidak bagus bacaan. Wa ayyu maudu'in wa ayyu maudi'in, dan di tempat mana saja sholat seseorang sholat fil masjidi, di dalam masjid, di sholatil imami, dengan sholatnya imam, fihi, di dalam masjid, wahwa, dan dia alimun, mengetahui, bisolatihi, dengan sholatnya imam, ajza'ahu, maka ia telah memadainya, dalam kurung hukumnya sah. Malam yataqaddam, selama tidak lebih maju, alaihi, atas imam, wa in sholat, dan jika seseorang sholat horijal masjidi, di luar masjid, qoriban, dekat, minhu, darinya, wahwa, dan dia alimun, mengetahui, bisolatihi, dengan sholatnya imam, wala haila, dan tidak ada penghalang, hunaka, di sana, jaza, maka hukumnya boleh.
Udah titik sampai situ. Ya, jaza hukumnya boleh dalam kurung sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita uraikan mengenai sholat berjamaah. Ya, dimana sholat ini ya bisa dikatakan amaliah kita sehari-hari, khususnya kaum bapak-bapak, karena ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Di sini dikatakan wasolatul jamaah sunnatul muakkadah. Sholat jamaah adalah sunnah yang dikuatkan. Berkenaan dengan masalah sholat berjamaah ini, kalau kita kaji kitab-kitab fikih, alhamdulillah di perusahaan saya ada tidak kurang 25 kitab judul kitab fikih. Dari mulai kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Kasyifatus Saja, kemudian kitab Al-Ghayah wa Takrib ini dengan syarahnya Fathul Qorib, dengan hasyiahnya Al-Bajuri, ada lagi Kifayatul Ahyar syarah Ghayatul Ikhtisar, di Hali Ghayatul Ikhtisar, kemudian ada lagi kitab yang diberi nama Busyrul Karim, ya, ada lagi kitab nama yang diberi nama Fathul Mu'in karya Malibari, kemudian ada I'anut Talibin karya Abi Bakr Syata Ad-Dimyati, tapi Ad-Dimyati dari Mekah bukan dari Bedahan, ya. Kemudian ada kitab fikih yang namanya Mughnil Muhtaj yang 4 jilid ditambah dengan Nihayatul Muhtaj yang 10 jilid, tambah lagi dengan Tuhfatul Muhtaj yang 10 jilid, ditambah dengan Majmu' Syarah Muhadzab yang saya punya sampai 12 jilid dengan takmilahnya, ya. Jadi kitab-kitab fikih itu banyak sekali. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam masalah hukum sholat berjamaah, khususnya bagi kaum bapak-bapak ini, saya melihat ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib ain yang tidak harus dia berjamaah di masjid. Artinya harus dengan sholat berjamaah. Sehingga kalau enggak sholat berjamaah itu dia dosa hukum. Karena kan namanya wajib. Ini dipegang oleh mazhab Hambali atau ya Ahmad bin Hambal. Adapun alasannya kenapa begitu ketat, ya, sholat itu harus berjamaah, walaupun 2 orang namanya berjamaah. Alasannya memang masuk logika juga, masuk akal, ya, berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi yang mereka pakai dalilnya itu, yang digunakan dalilnya yang pertama di dalam Al-Quran surah An-Nisa itu kan ada istilahnya sholatul khauf. Sholatul khauf itu artinya sholat ketika terjadi ya rasa takut yang mencekam karena terjadi peperangan. Itu kan di dalam fikih dibahas juga, ada istilah sholatul khauf itu. Jadi wa idza qumta ila shalah. Jadi ada ayat yang berkaitan dengan masalah sholat khauf, di mana ketika sholat itu harus yang misalnya sop yang di depan ini dia takbir, kemudian nanti di belakang menjaga kalau ada musuh nyerbu, ya tentunya dia jangan ikut sholat dulu, nanti kalau ini sudah 1 rakaat baru ini bisa takbir, jadi gantian lah. Sehingga dari ayat sholatul khauf ini, ulama dari mazhab Hambal ini punya istinbat hukum. Berarti sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau seandainya sholat berjamaah itu jadi diwajibkan, tentu ketika sedang peperangan, mau ada serbuan musuh itu, dibolehkan untuk sholatnya sendiri-sendiri aja, nggak usah berjamaah. Kalau ini tetap disyariatkan berjamaah terus, walaupun sedang ada musuh yang akan menyerbu.
Itu. Jadi akhirnya berarti sholat berjamaah karena sangat pentingnya, berarti ini wajib. Itu yang pertama yang jadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan wajib berjamaah. Yang kedua, di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa laqad hamamtu. Jadi aku telah berangan-angan, punya cita-cita bahwa ketika orang-orang di masjid tidak ada yang sholat berjamaah, jadi aku akan menyuruh ada orang tertentu untuk menjadi imam di masjid, tapi untuk nanti ada orang yang mencari kayu bakar, lalu kayu bakar itu akan dibawa ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, wa uhariqa buyutahum, lalu akan bakar rumah-rumah mereka. Nah ini yang jadikan dalil berjamaah itu sangat penting, sebab menurut hadis ini yang sahih yang Muslim ini, Rasulullah sampai mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau berjamaah ke masjid, ya, tidak mau sholat berjamaah. Menurut ulama ini, seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib, ya tentu Rasulullah tidak akan ada cita-cita untuk membakar rumah orang yang tidak berjamaah. Itu karena ada rencana untuk membakar rumah yang tidak berjamaah, berarti berjamaah itu sangat penting, ya, sehingga dihukumi wajib. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Di sini kan dikatakan sunnatul muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi sunnah itu ada yang sunnah tidak muakkad, ya ghair muakkad istilahnya. Ini muakkadah. Jadi sunnah yang mendekati kepada wajib. Namun di dalam keterangan ini, saya membawa karangan Syekh Majid Al-Hamawi. Jadi ada komentar itu dari kitab Ghoyah wa Takrib atau Abu Suja yang Bapak Ibu punya. Saya ada tambahan komentar. Jadi di sini asli kitab Ghoyah wa Takribnya atau Abu Sujanya. Nah di bawahnya ada garis hitam. Ini di sini komentar. Oh ini ada istilahnya harakatnya, istilahnya gondrong. Nah kalau yang komentarnya gundul, ya, penjelasannya itu kecil lah oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Nah di dalam penjelasannya itu dikatakan al-ashahu annahu fardu kifayah. Yang lebih sahih, yang lebih tepat, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu itu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Bedanya kalau fardu kifayah itu agak ringan, kayak sholat jenazah lagi. Jadi kalau misalnya di satu kampung, satu tempat ada yang sholat berjamaah, berarti yang tidak sholat berjamaah itu, yang sholatnya sendirian, itu enggak dosa, tapi enggak dapat pahala berjamaah. Tapi kalau misalnya di satu kampung tadi enggak ada yang sholat berjamaah, sholatnya sendirian semua, jadi dosa semua satu kampung itu. Itu perbedaan dengan fardu kifayah dan fardu ain. Nah kalau yang pendapat pertama dari mazhab Hambali itu fardu ain. Jadi kalau enggak berjamaah dosa aja. Seperti sholat fardu kita ya zuhur kan wajib sholat. Jadi mesti harus berjamaah. Tapi kalau yang di sini al-ashahu pendapat yang lebih sahih annaha fardu kifayah, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya memang diwajibkan, tapi kalau ada yang melakukan, walaupun hanya katakanlah sekelompok begitu, yang lainnya itu tidak sampai dosa. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, ada dalilnya enggak? Kok lebih ringan ini daripada yang tadi yang fardu ain? Nah, ini ada dalilnya. Saya baca di dalam Sahih Bukhari, sebuah kitab sahih yang kitab hadis namanya terkenal Sahih Bukhari namanya, ya, dengan syarahnya Fathul Bari yang 18 jilid itu. Dari sahabat Abdullah bin Umar, jadi ada hadis Nabi, mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal karena hadisnya pendek, malah bunyinya itu. Dan saya hadis ini masukkan juga ke dalam buku ya karangan saya namanya Al-Jawahir, ya, yang insya Allah pada malam ini akan dikaji di Masjid At-Taubah
kajian hadisnya. Karena hadis ini bagus, penting kita masukkan ke dalam 40 hadis sahih dari kitab Al-Jawahir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir, ya. Jadi ada kitab hadis yang saya tulis, ini kitabnya, Bu. Yang ya, jadi malam ini udah dipesan 25 kitab oleh DKM. Jadi ceritanya Bapak yang terhormat, ya, setelah Idul Fitri itu awalnya di bulan Ramadan saya diminta ceramah taraweh. Kemudian habis taraweh itu kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Hoirul, ya, ketua DKM-nya, bahwa di sini memerlukan tenaga untuk kajian-kajian, terutama bidang tafsir hadis. Akhirnya kebetulan malam yang kita isi itu kan udah satu kali, ya, pada malam Selasa keempat, ya. Sekarang 4. Yang dulu malam Senin. Enggak, kalau ini maksudnya pengajian tafsir kemarin. Tafsir kemarin kan kita mulai ngaji malam Senin ketiga, dan ada waktu lagi malam Selasa keempat, seperti sekarang ini. Itu. Jadi akhirnya kita gunakan malam Senin ketiga digunakan untuk kajian tafsir di At-Taubah itu. Nah, malam Selasa keempat seperti malam ini kita gunakan kajian hadis. Itu. Dan hadisnya yang sudah disepakati, kalau tafsirnya Al-Kautsar yang seperti biasa kita kaji dari awal. Nah, kalau hadisnya ini Al-Jawahir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir. Jadi mutiara-mutiara hadis dari Nabi Muhammad Al-Bashir itu yang memberi kabar gembira bagi orang yang taat akan menjadi ahli surga. An-Nazir memberi peringatan kepada yang maksiat karena akan menjadi ahli neraka, ya. Mustamilun ala arba'in hadisan sahihan, yang mencakup di dalamnya 40 hadis yang sahih. Karena di dalam hadis ini saya tidak mengutip rawi-rawi yang lain kecuali dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sudah disepakati kesahihannya. Ya, kata Imam Nawawi, as-sahihul kutub ba'dal Quran, sahih Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahihnya kitab, sebenar-benarnya isi kitab setelah Al-Quran adalah kitab yang hadis-hadis yang ada di sahih Bukhari dan sahih Muslim. Makanya hadis-hadisnya yang ada di sini khusus dari Bukhari Muslim aja. Tamussu ilaihal hajah al-istimaiyah, yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Jadi hadis-hadisnya itu sangat berbobot, sangat berkualitas, yang sangat diperlukan isi kandungannya oleh masyarakat luas. Di kolam Ahmad Dimyati Badruzzaman, ya, buah pena Ahmad Dimyati Badruzzaman, tapi bukan dari Mekah atau dari Madinah, tapi min Bedahan, ya. Dari Medahan. Jadi nanti kita kaji. Oh, ini mukadimahnya, huruf gundul. Nah, jadi hadis-hadisnya itu sengaja kita tulis yang gede-gede kayak Riyadhus Shalihin. Kemudian ada baris, antara baris dengan baris itu ada renggang, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin barangkali ada kata-kata yang belum tahu artinya, jadi ada tempat untuk mengisi, mengartikan. Jadi tidak kayak hadis Arba'in Nawawiyah yang kecil-kecil sulit untuk menerjemahkan. Nah, jadi pakai harokat semua dan ada rawinya. Kalau Bukhari ya Rawahul Bukhari setelah nama sahabat. Ini Abu Hurairah rawahunya Muslimun, rawahu Muslim. Terus ada Bukhari, Muslim dan sebagainya. Terus sampai 40 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah nanti pada maghrib kita akan mulai kaji. Dan DKN. Oh iya, boleh. Ya masih. Ya, insyaallah nanti dibawakan. Ya. Ya, mungkin nanti kita akan tambahkan, ya. Cuma suami itu.
Ya. Ya, di pondok. Jadi tadi itu waktu datang ke sini karena dari sini rencananya langsung nanti ke At-Taubah. Jadi saya bawa satu, Ustadz Farid satu, terus 25 kitab yang kita sesuai dengan yang dipesan gitu. Dan nanti kalau ibu ya kalau ibu nanti ingin punya sendiri, ya mungkin nanti ketika pulang bisa yang saya pakai dengan Ustadz Farid pakai karena masih kosong, bisa untuk ibu ya. Ya, karena di pesantren masih ada kan banyaknya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kaitan dengan tadi kenapa ada ulama bahkan mazhab Syafi'i lebih mengatakan bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi lebih agak ringan lah. So, kalau fardu ain kan wajib dosa kalau enggak berjamaah. Tapi kalau mazhab Syafi'i agak ringan, hanya fardu kifayah. Kalau enggak ada yang berjamaah, dosa semua. Tapi kalau ada yang berjamaah, berarti yang tidak berjamaah tidak dosa. Cuman tidak dapat pahala berjamaah. Nah, yang menjadikan dasarnya itu, di sini juga saya tulis, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis di sini ditulis al-hadisur rabi, ya hadis yang keempat. Jadi bunyi hadisnya itu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak yang sangat soleh namanya Abdullah. Ya, cuma Abdullah bin Umar ini dimasyhurkan di masyarakat ya dengan sebutan Ibnu Umar. Dan banyak tidak kurang dari namanya aslinya Abdullah, tapi kemudian dipopulerkan dengan nama Ibnu, anak laki-laki. Contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar sahabat Ibnu Abbas, ya, ada kan? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah dirangkul oleh Nabi. Didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ya dalam masalah agama. Kemudian berikanlah ilmu tentang ta'wil tafsir. Itu kan namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ada lagi misalnya Bapak Ibu pernah dengar mungkin ada Ibnu Mas'ud, ya. Ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi namanya misalnya Ibnu Amr, maksudnya Abdullah bin Amr. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Jadi nama Abdullah banyak yang dilebur menjadi Ibnu aja, ya. Nah, Ibnu Umar itu meriwayatkan hadis, bunyi hadisnya adalah Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Kira Bapak Ibu pernah mendengar ya? Sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu lebih utama min sholatil fardhi daripada sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah dengan akan meraih 27 derajat. Kata-kata sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian mengisyaratkan bahwa sholat sendirian juga hukumnya boleh, ya. Namun bagi orang yang sholat sendirian ini tidak akan meraih pahala 27 derajat seperti yang sholat berjamaah. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh ulama, berarti sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu memang wajib, tapi kalau ada yang berjamaah, yang tidak berjamaah enggak dosa. Tapi kalau enggak ada yang berjamaah, berarti dosa semua. Itu fardu kifayah. Karena hadis ini mengisyaratkan lebih longgar. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan akan meraih 27 derajat. Nah, kita lanjutkan. Wa alal ma'mum ayyanuyal jamaah dunal imam. Untuk sholat berjamaah ini bagi makmum wajib harus niat berjamaah. Ya niat jadi makmum lah. Usolli fardhu zuhri arba'at. Makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya niat sholat berjamaah. Kalau enggak niat makmum, ya enggak berjamaah jadi. Sholat sendirian aja. Untuk imam, di sini dunal imam tidak bagi imam, tapi di sini dikatakan
bagi imam itu hanya tustahab, ya. Jadi tustahabu liyahuza fadilar jamaah. Bagi imam disunahkan untuk niat berjamaah tadi. Tapi bagi makmum ini hukumnya ya wajib. Wa yajuzu ayya tammal hurru bil abdi. Dalam masalah tata laksana berjamaah, boleh hukumnya sah orang yang merdeka bermakmum kepada hamba sahaya. Ini mungkin zaman dulu ya. Karena hukum ini dari mulai awal Nabi sampai kiamat tidak akan berubah. Jadi hamba sahaya itu artinya orang yang ghanimah dalam peperangan akhirnya kan bisa dijual belikan. Itu boleh yang hamba sahaya tadi kepada yang merdeka, kepada orang yang normal lah. Itu ya orang yang merdeka kepada yang hamba sahaya boleh hukumnya untuk berjamaah. Artinya hamba sahaya jadi imam, orang yang merdekanya jadi makmum, itu hukumnya sah. Jadi tidak harus dibalik ya. Orang yang katakanlah hina kan hamba saya hampir kayak binatang itu bisa dijual belikan, tapi tetap ketika sholat dia jadi imam tetap sah. Kita yang merdeka jadi makmum. Kemudian wal balik bil murahik, ya, mengenai masalah dalilnya bahwa orang yang hamba sahaya bisa jadi imam yang makmumnya orang merdeka. Ada riwayat di sini riwayat Bukhari, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha ummuha abduha dakwan, bahkan minal mushafi. Jadi dulu Siti Aisyah istri Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, karena satu-satunya yang gadis dari istri-istri Rasulullah yang paling cantik adalah namanya Aisyah radhiyallahu anha, putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dalam riwayat beliau itu punya ya pernah meminta supaya hamba sahayanya yang bernama Zakwan dia jadi imam. Ya, beliau Siti Aisyahnya menjadi makmum. Berarti sah orang yang bukan hamba sahaya bermakmum kepada yang hamba sahaya. Kemudian kita lanjutkan wal baligu bil murahik. Orang yang sudah dewasa kepada yang hampir dewasa. Murahik itu hampir dewasa. Pernah juga ada yang bertanya kepada saya, Pak Kiai, katanya ada anak kecil tapi bacaannya fasih. Dia jadi imam, sementara yang makmumnya orang tua-tua. Ya, kita lihat di YouTube itu kan anaknya fasih, bacaannya lancar tapi masih kecil. Sementara di makmumnya orang-orang tua ini menurut fikihnya sah enggak? Nah, jadi di sini terjawab sah orang yang sudah dewasa, orang tua lah dengan yang murahik. Murahik itu di sini diberikan kata penjelasan wal maksud ya man qarabal bulug, orang yang sudah hampir balik. As-sabi al-mumayyiz, belum balik. Jadi artinya yang sudah balik seperti kita lah ya, sudah lewat bermakmum kepada yang hampir balik. Berarti kan belum ya. Cuma anak kecil itu kan ada dua. Nah, di sini dijelaskan di dalam kata penjelasannya wal maksud huna as-sabiyul mumayyiz. Yang dimaksud dengan murahik itu kan di sini boleh makmum yang sudah balik kepada bil murahik kepada anak murahik. Yang dimaksud dengan murahik itu kata ulama adalah as-sabiyul mumayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Nah, anak kecil itu ada dua macam. Ada anak kecil ghair mumayyiz, ada anak kecil al mumayyiz yang sudah tamyiz. Nah, untuk membedakannya Bapak Ibu sudah paham bahwa ini anak ini sudah tamyiz nih, anak ini belum tamyiz. Nah, untuk enggak, jadi tamyiznya belum balik. Kalau yang sudah balik itu udah enggak masalah. Ini masalahnya kan murahik. Nah, murahik itu menurut kitab ini diterangkan yang dimaksud dengan murahik adalah
as-sabiyul mumayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Karena anak kecil itu ada dua, ada yang goer mumayyiz belum tamyiz, ada al mumayyiz yang sudah tamyiz. Nah, yang dibolehkan orang dewasa bermakmum itu kepada yang sudah mumayyiz. Kepada yang anak kecil masih belum tamyiz. Belum tamyiz itu enggak sah. Jadi yang sah itu kalau yang kepada yang sudah balik sudah enggak ada masalah lah ya. Enggak sah. Ini yang jadi masalah itu belum balik. Nah, boleh atau sah bermakmum pada yang belum balik asalkan si anaknya sudah mumayyiz. Kalau yang belum mumayyiz enggak sah. Pertanyaannya untuk membedakan anak kecil ini sudah mumayyiz dengan yang belum mumayyiz, Bapak Ibu sudah paham belum? Untuk membedakannya. Ya. Bos bacaannya. Ya definisi tamyiz menurut ahli fikih. Definisi kalau yang bagus bacaannya itu definisi qori dengan bedanya dengan umi. Kalau ini definisi mumayyiz dengan goer mumayyiz. Ya, Ustaz Farwazi sudah pernah dengar untuk membedakannya itu gimana? Apa? Mana yang baik mana yang buruk? Iya. Ya, itu kalau ini baik ini buruk, ini berarti udah dewasa ya. Iya. Wah, ini ya, jadi kayaknya Ibu Ustazah Masufah ini perlu dijelaskan sekali lagi nih. Jadi yang masalah tamyiz ini bagi yang belum balik. Jadi saya kan katakan tadi bahwa si yang balik boleh bermakmum pada murahik, bil murahik. Yang pengertian murahik adalah di sini as-sabiyul mumayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Nah, jadi masalahnya anak kecil itu ada dua macam. Kalau yang sudah balik tadi sudah enggak dipermasalahkan lagi. Kan dewasa dengan dewasa berarti. Nah, yang menjadi permasalahan itu anak yang belum balik. Disebutnya ada yang mumayyiz, ada yang goir mumayyiz. Ada yang sudah tamyiz, ada yang belum tamyiz. Cuma yang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ini biar lebih jelas. Perbedaan untuk membatasi anak ini sudah tamyiz dan anak ini belum tamyiz itu dari mana untuk mengetahuinya? Udah tahu sholatnya? Berarti udah alim dia. Badannya kecil tapi umurnya udah dewasa. Jadi kayak kayak walaupun badannya kecil. Ya. Bagaimana? Bu Popi bagaimana? Ya. Membedakan antara kotor. Ya.
Kalau Farid udah hidungnya. Ya, jadi kita mungkin kembali ke fikih ya. Karena kalau pendapat kita ya kayaknya pendapat kita mungkin keliru. Jadi kita kembali kepada kitab fikih aja yang dimaksud dengan mumayyiz dengan ghair mumayyiz itu untuk membedakan bahwa anak ini sudah tamyiz, ini belum. Jadi pengertian mumayyiz itu adalah man akala wahdah, wasyariba wahdah, wastanja wahdah. Orang anak yang sudah bisa makan sendiri, kemudian bisa minum sendirian, bahkan istinja ya bersih-bersih dengan sendirinya. Nah, anak yang seperti usia seperti itu berarti sudah mumayyiz. Kalau balik kan usia sudah ya ada cirinya 15 tahun atau mimpi jima ya itu namanya sudah mubalik. Apa? Ya, jadi ini yang mumayyiz. Kalau misalnya makannya harus disuapin oleh orang tuanya, kemudian kalau bersih-bersih misalnya kotorannya harus oleh orang tuanya, itu namanya anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi definisinya itu dalam kitab fikih ya anak yang sudah bisa makan dengan sendiri, ya minum sendiri, kemudian pakai baju sendiri, terus ya istinjanya itu dengan sendirinya. Nah kalau yang sudah seperti itu namanya anak sudah mumayyiz. Tapi kalau masih oleh orang tuanya terus, nah ini namanya ghair mumayyiz. Itu. Nah kalau misalnya si imam walaupun kecil, tapi kalau sudah seperti itu berarti sah orang tua atau yang dewasa makmum kepadanya. Kita lanjutkan, masih ada penjelasan yang lain. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi artinya perempuan walaupun bagaimana alimnya tetap tidak dipandang sah menjadi imam bagi seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, ala la ta'umanna imra'atun rajulan. Ingat, tidak sah seorang perempuan jadi imam bagi seorang laki-laki. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ketika saya dulu dakwah di Amerika Serikat, ya, itu ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kebetulan di Amerika itu bapak ibu yang terhormat, ada kalanya ibu-ibunya orang Indonesia, bolehnya orang Amerika, tapi kadang-kadang dibalik. Di sini laki-lakinya orang Indonesia, perempuan bolehnya di Amerika. Saya 2 kali ke sana, dan 2 kali di sana itu bukan hanya sehari 2 hari pulang lagi ke Depok, tapi tidak kurang 1 bulan dalam 1 kali ceramah atau sekali undangannya. Jadi 2009 untuk Amerika bagian timur, kemudian 2010 Amerika bagian barat. Jadi artinya saya tahu yang namanya Washington DC, kemudian Chicago, kemudian ada Boston, Houston, kemudian ada yang namanya Los Angeles, ya, LA, bukan Lenteng Agung, tapi LA, Los Angeles ditambah Las Vegas, yang tempat petinju tingkat dunia itu kita dakwahi di sana. Nah yang kan ada diskusi gitu. Nah di antara pertanyaannya itu ada ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, karena suami saya ini mu'alaf, saya sebagai muslimah dari Indonesia. Ini katanya dia maunya jadi makmum saya gitu, ya. Jadi kan dia ya baru masuk Islam lah. Ini bagaimana? Jadi suaminya itu ingin jadi makmum aja, si perempuannya, istrinya supaya jadi imam gitu, mengikuti. Nah ini dalam hukum itu tidak dibenarkan seorang laki-laki makmum kepada perempuan, atau perempuan jadi imam. Walaupun Bapak Ibu pada tahun yang lalu ada namanya Profesor Dr. Aminah Wadud, ya, namanya Aminah Wadud ini pernah dia jadi imam Jumat dan sekaligus khotib
ya di Amerika itu. Akhirnya heboh seluruh dunia, ya. Karena dia istilahnya emansipasi, katanya ya perempuan juga bisa lah jadi imam, jadi khotib kan. Jadi tampil yang mahtubinnya, yang di khutbahnya laki-laki. Sementara dia namanya Aminah Wadud ini rupanya tampil di podium khutbah di hadapan laki-laki kayak pidato. Nah, ini menurut hukum tidak sah. Kenapa? Karena ada hadis tadi. Ya. tidak sah seorang perempuan jadi imam bagi laki-laki atau laki-laki bermakmum kepada perempuan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum tahu hikmahnya kenapa laki-laki itu di dalam agama Islam tidak boleh jadi makmum kepada perempuan. Ada yang sudah tahu alasannya atau sebabnya? Belum. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, karena di dalam sholat itu kehusyuan itu sangat dipentingkan, ya. Bahkan ada yang berkata, man lam yahsya fi sholatihi fasadat sholatuhu. Barang siapa yang tidak khusyuk dalam sholatnya, rusaklah sholat. Dan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ada ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, di mana mereka dalam ibadah sholatnya penuh khusyuk. Nah, kehusyuan itu di dalam Islam, ini dalam sholat sangat dipentingkan. Masalahnya kalau laki-laki jadi imam, perempuan di belakang jadi makmum, kayaknya nggak ada masalah lah ya. Melihat apa yang ada di laki-laki itu kayaknya bagi perempuan itu nggak masalah. Tapi berbeda tentunya kalau imamnya perempuan ya di belakang laki-laki. Ketika ruku, ketika sujud kan kelihatan bokongnya. Itu tentu si laki-laki itu akan kemana-mana pikirannya. Wah, ini kayaknya bokongnya kecil nih. Ya, atau misalnya besar amat ini bokongnya. Bagaimana ukurannya dan sebagainya. Jadi akhirnya kehusuan laki-laki itu di belakang akan terganggu. Itu di antara hikmah kenapa dalam sholat berjamaah perempuan nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Ya, karena beda antara kalau laki-laki jadi imam bagi ibu-ibu, apalagi di dalam syariat Islam itu dalam masalah shop jamaah, dalam Nabi mengatur shopnya itu imam laki-laki, bapak-bapak dulu yang dewasa di awal, kemudian kalau ada anak-anak laki-laki di belakang, dan perempuan hendaknya di belakang dari anak-anak. Jadi kan jauh ya caranya seperti itu supaya mungkin menjaga juga. Tapi coba kalau misalnya imamnya perempuan, apalagi misalnya bodinya kayak orang Mesir lah atau orang Iran yang gede-gede gitu ya. Orangnya cantik misalnya. Ini bisa jadi kaum laki-laki di belakang itu akan terganggu kehusuan ya. Apalagi misalnya suaranya kan ketika jadi imam suaranya merdu misalnya. Akhirnya yang pikiran itu akan kemana-mana lah ya. Jadi akan terganggu kehusuannya. Itu jadi kehusuan ini sangat dijaga gitu. Termasuk ketika ada lupa misalnya, kenapa dibedakan kalau laki-laki kan ketika memberitahukannya subhanallah ketika ada yang lupa. Tapi kalau perempuan misalnya memberitahukan imamnya laki-laki, kemudian ada yang keliru misalnya rakaat dan sebagainya, itu kan tasbih dengan tepuk tangan. Enggak dengan subhanallah. Kenapa? Karena kalau suara berbunyi khawatir nanti imam itu akan terganggu. Ini suara siapa nih? Si Neneng atau si Nunung atau si Nonong ya. Jadi pikiran kemana-mana ya. Kalau gini kan umum gitu ya, enggak jelas dari siapa. Tapi kalau suara itu akan beda lah. Makanya dijaga mungkin oleh syariat Islam sampai diatur begitu. Nah, kita lanjutkan, wala qari'in bi ummiyin, dan tidak sah orang yang bagus bacaan kepada imam yang ummi. Ummi itu yang tidak bagus bacaan. Di sini dijelaskan man yakhilu biharfin aw tasdidatin al-Fatihah. Orang yang cacat
ketika mengucapkan satu huruf saja dari Al-Quran, khususnya dari surah Al-Fatihah yang rukun, itu menjadikan ummi. Jadi ummi itu istilah dinisbahkan katanya kepada ibu, seolah-olah orang yang baru lahir dari rahim ibunya kan tidak tahu apa-apa. Nah, orang yang imam yang jelek itu bacaannya seolah dia belum punya ilmu, maka yang bagus bacaannya tidak sah bermakmum kepada yang jelek bacaan. Maka oleh karena itu, ya kepada yang jelek bacaannya jangan sok ingin tampil jadi imam ketika misalnya ada yang lebih alim, yang lebih qori daripada ya kita. Kecuali kalau di lingkungan itu jelek semua, dia yang paling bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di belakangnya ada yang alim, itu hendaknya diserahkanlah kepada yang alim. Karena ada hadis Nabi, ahaquhum bil imamah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak di antara kalian menjadi imam, yang di antara mereka jadi imam adalah yang paling qori terhadap kitab Allah. Yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Dan dalam hadis yang lain kita temukan ada riwayat mengatakan a'immatukum hiyarukum fa innahu waqdun bainakum wa baina rabbikum. Imam-imam kalian itu adalah orang-orang pilihan di antara kalian karena dia merupakan ketua delegasi antara kalian dengan Tuhan kalian. Jadi ibaratnya kalau diumpamakan imam itu seperti jubir lah, juru bicara. Kalau misalnya kita mau mendatangi raja atau katakanlah menteri ya, atau orang tertentu gitu, ketika kita punya rombongan yang bicara berhadapan dengan si raja atau orang tertentu tadi, tentu kan akan dipilih dari katakanlah 7 orang ini 1 orang yang akan bicara. Yang kita pilih itu tentunya penampilannya yang paling bagus, kemudian tutur katanya yang enak, yang tidak melantur kemana-mana, sehingga apa yang disampaikan itu mengena dan menyentuh kepada hati si raja yang kita datangi. Itu kan delegasi itu begitu. Jadi tidak semuanya bisa bicara. Jadi hanya dipilih 1 orang. Ketika saya dulu musabaqah di Mekah itu, ya tingkat sedunia di sana, ada 7 orang yang nganter saya, tapi kan hanya 1 namanya Dr. Akib Suminto dari Kementerian Agama waktu itu yang menjadi jubirnya. Dipilih 1 orang yang paling terbaik, ya. Fasih bacaannya, pinter bahasa Arabnya dan yang lain. Nah itu jadi kaitan dengan imam tadi harusnya dipilih mana yang terbaik, itulah yang kita jadikan imam. Namun perlu dicatat juga bukan hanya pandai bacaannya bagus, tapi di zaman Rasulullah itu imam itu selain qori bagus juga faqih, dia ngerti fikihnya. Sebab tidak masuk akal kalau cuma suaranya melengking-melengking, tapi ditanya sholat itu bagaimana syarat sahnya, kemudian tata cara wudhunya, kemudian rukun-rukunnya ada berapa, apakah ruku wajib atau sunat. Kalau nggak ngerti, ya bagaimana untuk kesahan ibadah. Berarti yang namanya qori itu juga sekaligus faqih, dia ngerti masalah fikih. Sudah fikihnya ngerti, tambah suaranya atau bacaannya bagus. Nah itu yang disebut dengan qori. Kalau yang ummi, ya ini namanya yang cacat dalam bacaannya tidak bagus. Pernah saya di Pulau Gadung, waktu itu masih kuliah di PT IKI, ketika mau pulang ke Karawang, kan mampir di terminal Pulau Gadung. Ada masjid namanya Al-Musafirin, Masjid Al-Musafirin, karena musafir gitu ya. Orang di situ bukan orang penduduknya. Nah ketika kita sholat maghrib, kan nggak kenal kita, orang banyak pada wudhu kemudian masuk ke musola itu. Cuma saya sendiri diam aja karena kalau nggak disuruh takut ada yang lebih alim, lebih qori dari saya, walaupun saya waktu itu tingkat akhir mahasiswa PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta. Tapi rupanya ada yang nyelonong aja masuk jadi imam. Ya karena saya husnuzan, berarti lebih baik dari saya, kita makmum aja. Cuma ketika setelah bunyi itu Allahu Akbar,
kan baca Fatihah. Nah, ternyata Fatihahnya itu amburadul ya, tidak karu-karuan. Akhirnya kita niat mufarokoh aja memisahkan diri dari imam. Karena enggak sah, saya merasa ya bacanya kayaknya agak lebih baik dari dia lah gitu ya. Karena amburadul sekali, akhirnya kita memisahkan diri. Karena enggak sah yang bagus bacaan bar makmum kada yang rusak bacaan. Nah, kemudian wa ayu maudhi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu. Di tempat mana saja seseorang sholat di dalam masjid mengikuti sholat imam, artinya berjamaah dengan imam di dalam masjidnya. Wa huwa alimun bi sholatihi, si makmum sendiri tahu sholat imamnya. Tahu sholat imamnya itu bisa dengan suaranya kedengaran, ya, pernah ada mic. Kalau kita kan di Masjidil Haram, ya nggak kelihatan kan imamnya di mana, nggak kelihatan. Jadi yang kedengaran suaranya. Itu juga tahu gerak-gerik imamnya. Allahu Akbar, Allah. Jadi kita tahu. Nah, ini hukumnya ajzahu, mencukupinya, memadainya, sah hukum. Asal dia berada di masjid, tahu gerak-gerik imam, ya tahu. Tapi dengan syarat malam yataqaddam alaih, selama ia tidak mendahului tempatnya berdirinya daripada si imam. Kadang-kadang kan ini yang pernah terjadi di Masjid Nabawi, khususnya di Madinah. Kan di Masjid Nabawi ini mimbarnya ini kemudian orang kadang-kadang bermakmum tapi kakinya melebihi daripada kaki imam, jadi mendahului. Nah, ini enggak sah. Jadi harus yang makmum itu di belakang. Paling tidak walaupun hukumnya makruh, dasarnya paling tidak sejajar dengan kaki imam itu, jangan sampai mendahului. Kita hormati adzan dulu. Yang dijawab adzannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi.
Ya, sedikit lagi Bapak Ibu kita terjemahkan ya, jelaskan. Wa in shollahu rijal masjid, kalau misalnya ada orang makmum sholatnya di luar masjid. Qoriban minhu, yang dekat dengan masjid. Wa huwa alimun bi sholatihi. Dia tahu sholat imamnya, wala haila hunaka, tidak ada penghalang di sana. Jaza, hukumnya boleh. Jadi artinya boleh si makmum ada di luar masjid, imam ada di dalam masjid. Asalkan dia tahu gerak-gerik imamnya ya, walaupun melalui suara, dan tidak ada penghalang antara si makmum dengan si imam itu. Jadi pintunya ya terbuka. Ya, cuma di sini ada tambahan hadul kurbi, batasan dekat bainahuma, antara imam makmum itu. Kan di sini tadi ada kata-kata qoriban minhu, di mana masjid dengan si imam yang di luar masjid itu dipandang dekat. Tapi kalau misalnya kejauhan, ya nggak sah. Misalnya orang sholatnya di masjid mana nih? Di Masjid Kubah Emas, ya ada suara kayak pakai radio. Kita sholatnya makmum, nah itu jauh itu, ya nggak sah. Walaupun dengar ada suara pakai radio atau pakai TV, kan bisa di Istiqlal misalnya, ya masukin ke televisi. Kita makmum sholat idnya misalnya ikut di sini. Ini bagaimana? Nah ini tidak sah. Kenapa? Karena enggak qoriban, enggak dekat. Nah, batasan dekat itu bagaimana? Apakah semeter dekat atau 100 meter itu masih dekat? Nah di sini ada penjelasannya, wahadul qurbi itu salasu mi'ati dhira'in takriban, 300 hasta. Itu maksimal dekat itu kalau misalnya jaraknya antara si imam dengan si makmum itu masih 300 hasta. Satu hasta itu Ibu antara jari sama siku, itu namanya satu hasta. Berarti kalau 300 hasta, ya di sini 144 mikron takriban, diperkirakan sekitar 144 meter. Jadi dari imam ke makmum itu jaraknya bisa dikatakan masih dekat kalau masih dihitung, kalau pakai meteran ada 144 meter. Nah, ya kalau lebaran kan ke jalan. Jadi ke yang dekat dengan imam tadi, jadi harus jangan terlalu renggang. Nah, kalau misalnya terlalu renggang, jaraknya sekitar 144 meter, kalau melebihi itu dipandang jauh. Tapi kalau masih ada jarak seperti itu masih pandang ya dekat. Ya. Ya. Kalau di Masjidil Haram, itu kan masih yang dimaksud dengan ya dekat dengan ya imam ini, kalau misalnya kita kan di Masjidil Haram ini ada baris sop gitu ya, terus ke bawah. Nah, jangan sampai kita yang makmum ini jangan terlalu jauh berpisah dengan yang sudah ada di belakang imam. Iya, jadi artinya yang dimaksud dengan jauh ya, jauh dengan imam itu kalau misalnya terpisah ininya sapnya itu. Sapnya tapi kalau misalnya nyambung walaupun katanya sampai ke Yaman dari Saudi Arabia itu masih berjamaah. Iya, masih. Ya, asal nyambung. Nah, kalau yang maksudnya jarak antara sab kita dengan itu, yang tadi terpisah itu, tuh minimal ya harus ya 144 meter lah ya jarak. Jangan sampai kita terpisah sendirian, yang akhirnya menjadi enggak sah. Gitu. Ya,
Ya, karena itu kan masuk dalam kategori dalam masjid. Jadi boleh gitu. Ya, kalau ini kan ada biasanya ada televisinya itu di depan gitu kayak di Cinere ada TV yang seolah-olah gerak-gerakan yang di atas itu bisa kelihatan. Ya, kemudian banyak pertanyaan juga di Mekah itu ada orang yang sholatnya kan di hotel, jadi di lantai 9, ya. Pernah lihat Pak, di jam-jam itu di hotel jam-jam yang ada jam di atas, itu di lantai 9 ada musola, di kanan laki-laki, di kiri perempuan, luas sekali ya, lebih luas dari ini tentunya, bahkan mungkin satu inilah untuk laki-laki aja. Nah, sementara di depannya itu ada kaca, ya, kaca penghalang, karena lantai kan lantai 9. Nah, kalau sholat itu bermakmum ke imam yang di Masjidil Haram, karena kan kedengaran Allahu Akbar ya kita. Nah, sehingga timbul pertanyaan, ini sah enggak sholatnya? Karena kalau tadi kan walaha ila munaka, tidak ada penghalang. Kalau ini kan ada penghalang kaca, ya di atas kan. Nah, ini kita cari dasarnya ya. Karena di antara ya buku yang saya sedang tulis itu yang judulnya Pinter Ibadah Umroh, sampai 300 pertanyaan dan jawaban, referensi sampai 192 kitab. Insya Allah hari bulan ini insya Allah jadi ya bukunya, akan kita segera terbitkan. Nah, kita bahas dan kita cari, ternyata ada dalilnya di dalam kitab namanya Al-Hajj Fadhail wa Ahkam, ibadah haji, padilah-padilah dan hukum-hukumnya, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hasani dari Mekah. Itu bahwa untuk di Masjidil Haram ini rupanya ada khosois, ada keistimewaan tersendiri, sehingga walaupun ada penghalang kayak kaca tadi, dihukumi sah untuk kita bermakmum kepada imam yang ada di bawah di Masjidil Haram atau dekat Ka'bah. Itu ada kitabnya yang saya kutipkan di dalam buku yang saya tulis. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita, fikih kita, insya Allah kita akan ketemu lagi hari Senin di awal Mei, ya, dengan kajian tafsir Al-Quran. Ya, karena sudah asar, kita berjamaah. Kita akhiri dengan doa fardhu majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.